got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Setiawan dengan NPM 220428111067. Saya dari kampus Universitas Merangin dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ingin menyampaikan tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan judul Integrasi Nasional dengan dosen pengampu Bapak Yudhistira Ahmad MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun kewilayahan. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor pendorong integrasi nasional. Apa itu faktor integrasi nasional? Adalah faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam mewujudkan integrasi nasional. Terdapat beberapa yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Faktor-faktor pendukung integrasi nasional. 1. Pengguna bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jika melihat sejarah, hal ini dikumandangkan sejak digelorkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia." Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakati bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandangkan perbedaan di dalamnya. Faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Adapun juga beberapa faktor penghambatnya. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajuan Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Namun, sayangnya ada beberapa pandangan masyarakat terhadap pemerintah tentang keberagaman ini. Ada beberapa kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu ketuhanan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku kebudayaan yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Adapun juga ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia berada di tengah-tengah dunia dilewati garis katulistiwa diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat-sangat strategis. Perlu kalian ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek kehidupan sosial. Antara lain, 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarak di selatan.
Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer ataupun non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah. Adapun juga cara mengatasi ancaman integrasi nasional, ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.